Dan langsung saja kita sudah terhubung ya dengan Yes. Kak Laurencia Sanfira Santoso atau yang kerap disapa Rencia Sanfira. Halo Kak Halo Kak Rencia. Halo, Yusa Printa. Iya. Apa kabar Kak Rencia? Baik, Anaknya apa kabar? Anaknya? bye-bye semuanya. Lucu banget anaknya Kak Rencia. Thank you. Ya Kak Rencia Sanfira ya merupakan Iya. seorang konselor yang aktif di TikTok ya. Sudah berapa lama nih Kak aktif menjadi konselor dan aktif bikin konten di TikTok? Sebenarnya untuk di TikTok baru 1 tahun ya. Jadi baru sejak pandemi tahun lalu itu karena di rumah saja kan, nggak ada kerjaan juga. Lalu lihat TikTok itu booming banget, makanya kayak mencoba lah buat konten di sana. Terus ternyata kok diterima dengan baik juga. Jadi waktu itu saya juga, dalam 2 bulan saja itu, 6 bulan itu followernya udah mencapai 2 juta waktu itu. Jadi Wow. akhirnya keterusan gitu sampai sekarang. Jadi ketagihan ya Kak ya. Iya benar. Nah, tapi awalnya ini ngebuat TikTok ini apakah emang iseng doang? Atau emang ada tujuan tertentu? Nah sebenarnya karena kan saya sudah memulai tentang share tentang parenting di Instagram. Oke. Lalu sebenarnya nggak ada rencana di TikTok, sama sekali nggak ada. Karena waktu itu saya merasa TikTok itu kan lebih ke konten yang dancing gitu kan, yang lebih ke humor gitu. Nah tapi setelah itu waktu pandemi itu karena di rumah saja juga, anak-anak nggak bisa kemana juga, dan anak saya tuh seneng banget acting yang gede. Els itu ya terus Mbak ya? akhirnya iya yang Els. Nah setelah itu saya cobalah. Waktu itu TikTok kan lagi booming banget waktu di masa pandemi itu kan. Jadi di mana-mana itu TikTok, di mana-mana share TikTok gitu. Terus saya coba jadi pakai media TikTok itu untuk share parenting. Jadi tapi dirubah, biasanya kalau misalnya saya di Instagram kan sharingnya hanya dalam bentuk tulisan, materi seperti itu. Kenapa nggak kita coba langsung ke anaknya? Jadi kayak ada dramanya lah. Dan biasanya kan lebih bisa diterima kalau misalnya itu ada contoh relate-nya gitu. Nah Kak Rencia, kan uniknya nih kakak bikin konten TikTok dengan putrinya ya? Yang Els itu tadi Iya. ya? Els tadi Iya, ya? yang Els. Itu ada tujuan khusus buat anaknya Kak Rencia dan untuk penonton TikTok itu nggak sih? Sebenarnya tujuannya ada. Kalau untuk penonton, saya juga kan kepingin share nih loh tips-tips yang biasanya mungkin kan waktu saya di Instagram banyak orang tua itu kan yang mengeluh begini. Banyak konten parenting itu saya nggak bisa praktekin karena lebih ke teori gitu kan. Iya. Karena kan memang kadang dalam bentuk tulisan itu kita tidak bisa membayangkan gimana sih praktekinnya gitu. Nah saya buat dalam bentuk drama. Jadi di mana misalnya anaknya lagi nangis-nangis ya. Jadi saya memang kayak buatin anak lagi nangis. Terus apa nih yang harus dilakukan? Jadi biar yang menonton juga langsung paham bagaimana mengaplikasikan tipsnya gitu. Nah, kalau tujuannya untuk anak saya juga karena anak saya itu sangat suka banget acting. Jadi sekalian diasah ya. Jadi maksudnya sekalian dilatih juga. Jadi daripada waktu itu dia di rumah saja nggak ada activity gitu, ternyata dia senang untuk kayak buat video bareng saya seperti itu. Tapi emang keren banget, Els ini actingnya bagus banget ya Mbak ya. Karena saya juga sering banget ngelihat bisa pura-pura nangis, sampai bahkan ada yang pura-pura kesandung. Saya ngelihat waktu itu. Nah itu kan ada beberapa acting yang kesannya Mbak Rencia ini seakan-akan mengomeli atau memarahi Els sendiri ya. Itu ini nggak sih kayak Els-nya merasa gimana-gimana nggak? Nah, kalau misalnya dalam acting itu saya sering kali bilang sama dia, Els ini kita lagi bikin video ya, lagi acting nggak sebenarnya. Lama-lama anaknya ngerti kok gitu. Jadi kalau dia pun misalnya disuruh Els ayo marah gitu ya misalnya. Terus dia saya bilangin dulu ini acting ya Els. Dia akhirnya lama-lama bisa membedakan mana yang acting, mana enggak. Di mana yang acting itu kan memang disuruh gitu ya. Sama dia juga kan sering lihat kayak YouTube gitu. Jadi dari situ juga dia ngerti mana yang acting, mana yang beneran seperti itu. Wih, seru banget ya bisa ngonten di TikTok sambil ngasih edukasi ke anaknya sendiri gitu ya. Iya, bener. Nah, Kak Rencia biasanya kalau upload konten kayak gitu suka by request dari netizen gitu nggak sih, Kak? Kadang kalau misalnya ada beberapa yang tanya gimana nih ngadepin ini itu gitu ya, terus saya merasa oh ya saya belum pernah bahas dan saya mau share gitu, biasanya saya buat videonya berdasarkan request. Oke. Nah Kak, kan Kak Rencia nih nggak cuma bahas tentang parenting doang ya, bukan anak doang maksudnya, tapi juga keluarga juga dibahas. Iya, tentang Cara pernikahan bagaimana juga. membangun keluarga yang harmonis. Nah, bagaimana sih memperlakukan pasangan dengan baik? Boleh dong Kak sharing contoh kasus yang biasa terjadi di masyarakat ini? Nah, kalau misalnya dalam acting itu saya sering kali bilang sama dia, Els ini kita lagi bikin video ya, lagi acting nggak sebenarnya.
Oke, kalau misalnya untuk membangun keluarga dengan baik itu sebenarnya ya, selama ini saya menjadi konselor pernikahan juga, itu lebih ke yang penting itu yang menjadi istri ini happy dulu, karena kan istri itu ibaratnya jantung keluarga. Dimana kalau istri bahagia, dia itu bisa kayak handle keluarganya itu dengan lebih baik. Sama ya, kalau misalnya gini, kita lagi emosi, kita lagi nggak happy. Ibaratnya kalau kita disenggol anak dikit aja bawahnya pingin marah gitu kan. Terus misalnya dikritik suami dikit aja udah langsung emosi, pingin berantem nih gitu loh. Itu sebenarnya dari kondisi hati. Kalau istri nggak happy gitu ya, dia nggak akan bisa untuk membawa keluarganya itu menuju ke keluarga yang bahagia. Karena percuma kalau misalnya gini ya, melakukan semua 1000 tips nih tentang keluarga bahagia, tapi istri nggak happy, itu nggak akan bisa. Makanya saya relate banget juga, karena kan sering kali juga dengar dari curhatan para suami istri gitu kan. Mereka ini sudah ngelakuin tips ini itu, bahkan sampai belajar nih di luar dari konten-konten luar negeri, tapi nggak pernah terjadi gitu. Karena sebenarnya di hatinya sendiri yang belum beres, dalam arti yang jadi istri ini stres, dia setiap hari pingin nangis misalnya ya, terus ada masalah. Jadi kalau misalnya di dalam diri sendiri belum beres, itu percuma, nggak akan bisa kita melakukan misalnya 1000 tips untuk pernikahan, itu nggak akan bisa. Oke, jadi bisa saya garis bawahi bagaimana caranya kita mau bahagiain orang lain atau pasangan kita, tapi kalau kitanya nggak bahagia sendiri ya Mbak ya? Iya, benar. Nah ini ada pertanyaan saya sendiri sih Mbak sebenarnya. Saya kan punya anak ya Mbak ya. Anak saya masih setahunan. Dan sekarang tuh masa-masanya yang dikit-dikit ngambek, kayak minta sesuatu tuh, apa ya, kadang-kadang suka judutin pala ke dinding Mbak. Apakah itu bisa disebut tantrum ya? Nah cara menanggapinya gimana sih? Mengatasinya gimana sih Mbak kalau boleh tahu? Oke, kalau misalnya anak itu tantrum, jadi pertama yang harus kita lakukan itu, kalau misalnya cenderung menyakiti kayak tadi ya, langsung ke contoh kasus. Jadi cenderung menyakiti, contohnya kayak ngejedukin kepala langsung ke tembok gitu ya. Nah biasanya seorang anak kalau misalnya dilarang, dia akan tambah nangis pasti. Dan itu nggak akan bisa membuat dia berhenti dengan dilarang dan misalnya kita pinggirin gitu ya. Nah yang biasanya saya saranin adalah kalau misalnya dia mau ngejedukin kepala, kita taruh tempat misalnya di kasur atau di tempat yang empuk. Oke. Biar dia melakukan itu sampai dia lega, sampai dia tenang. Karena apa? Anak kalau yang dikit-dikit dia mengeluarkan emosinya tidak dibiarkan, dalam arti dikit-dikit dialihkan perhatiannya. Misalnya kalau dia udah nangis, misalnya kita gini, tuh lihat tuh ada cicak, ada apa gitu ya. Anak itu tidak akan pernah belajar untuk meredakan emosinya sendiri. Dan akhirnya emosi yang tidak kesampaian itu akhirnya numpuk. Ini yang membuat semakin lama anak dikit-dikit malah semakin tantrum. Jadi dikit-dikit dia ngambek, dikit-dikit dia ngambek. Tapi coba kalau dia marah, biasanya Els pernah marah, yang saya lakukan adalah saya bilang, Els mau marah boleh. Karena marah itu normal. Marah itu manusia itu bisa marah. Tapi mama tungguin Els gitu ya sampai Els selesai. Nah, kalau anak itu dibiarkan untuk mengeluarkan emosinya, otomatis emosi-emosi dia yang terpendam itu sudah hilang. Dan berikutnya itu nggak akan ketumpuk-tumpuk. Makanya kenapa banyak orang tua yang bilang gini, kenapa sih anakku dikit-dikit tantrum, dikit-dikit ngambek, dikit-dikit nangis gitu ya kan. Karena dikit-dikit dia marah, kita langsung alihkan perhatiannya gitu. Kita tidak memberikan kesempatan dia untuk meredakan emosinya sendiri. Wow, ini benar-benar yang saya lakuin banget lagi Mbak Rensia. Jadi ketika anak saya nangis, saya benar-benar seperti yang Mbak Rensia bilang tadi, saya langsung alihkan ke, itu ada cicak, itu ada apa, langsung saya angkat. Jadi secara langsung itu salah ya? Sebenarnya gini sih ya, kalau misalnya dalam hal menghadapi anak sebenarnya tidak ada yang salah asalkan kita sudah siap menerima konsekuensinya. Dalam arti kalau misalnya apa yang kita lakukan membuat anak tantrum terus tapi kita siap ya sebenarnya tidak ada yang berhak menyalahkan orang tuanya gitu Iya loh. sih, betul. Tapi yang pasti kan maksudnya gini, kita ingin belajar di mana sesuatu itu menjadi lebih baik. Oke. Nah, saya juga karena sudah baca penelitian gitu ya, kenapa banyak anak yang sudah remaja itu sering emosinya nggak terkontrol, bahkan yang sampai misalnya dia stres dikit ada kecenderungan misalnya sampai mau bunuh diri misalnya begitu ya. Itu karena dari kecil dia tidak pernah dilatih bagaimana kalau dia lagi emosi terhadap sesuatu, dia lagi stres terhadap sesuatu, dia tidak pernah dilatih untuk menghandle emosinya sendiri.
Oke. Tapi kalau dari kecil dia sudah bisa dilatih, terus dia bisa mengerti bagaimana calm down dia sendiri, itu otomatis waktu remaja dia nggak akan sampai kayak gitu. Oke. Oke, Kak Rensia, ini ada pertanyaan masuk nih dari salah satu Iya. listener, dari Yeni Agustina yang udah kita tampung. Kita dengerin bareng-bareng dulu ya, Kak. Oke. Selamat siang Kak Rensia, aku Yeni dari Bogor. Aku ibu anak satu, di mana anakku usianya 1,5 tahun sekarang. Nah, pertanyaannya adalah gimana caranya supaya kita itu nggak baper sama parenting orang lain dan melihat parenting orang lain itu seolah sempurna, dan meyakinkan kepada diri sendiri kalau kita juga memberikan yang terbaik untuk anak kita. Seperti itu. Selamat siang, terima kasih Kak Rensia. Oke, terima kasih Oke. untuk Yeni Agustina. Mungkin Kak Rensia bisa Jawab? Iya. jawab. Salah satu yang harus kita punya mindset itu tidak ada satu parenting pun yang bisa cocok ke semua anak. Itu tidak akan bisa. Jadi parenting saya pun belum tentu ke semuanya itu cocok. Tapi yang lebih baik itu gini, kita cocokkan parenting kita dengan anak. Nah, kalau misalnya parenting cara kita di anak dan anak berubah menjadi lebih baik, berarti kita tidak usah lagi peduli kata orang. Karena apa? Belum tentu parentingnya dia cocok dengan anak kita. Tetapi kalau misalkan kita sudah melakukan A sampai Z tapi anak kita tidak berubah, berarti itu tandanya ada sesuatu yang salah dengan cara kita. Ya. Nah, kalau gitu berarti boleh kita lihat. Mungkin cara orang lain itu lebih bisa diterima di anak kita loh. Jadi kita jangan tidak, maksudnya gini ya, menutup pikiran kita dalam arti pokoknya aku mau cara parentingku gitu ya. Dimana cara orang lain mungkin salah. Nah, kita juga nggak boleh gitu juga. Asalkan kalau misalnya kita melakukan ke anak kita dan anak kita berubah menjadi lebih baik, berarti cara kita cocok. Dan kita tidak perlu mendengar cara orang lain. Tapi kalau kita sudah melakukan A sampai Z anak kita nggak berubah, berarti yang salah kita. Gampangnya gitu aja gitu. Jadi kita harus juga membuka pikiran kita untuk melihat mungkin ada di luar sana parenting yang memang cocok dan bisa dipraktekkan ke anak kita dan membuat anak kita jauh lebih baik. Seperti Oke. itu. Oke, begitu. Yeni tadi ya yang nanya ya. Yeni Agustina. Mungkin sudah terjawab banget Pak ya dari kita juga tadi, pertanyaan saya juga udah terjawab banget. Nah, untuk MJ listener semua yang ingin juga ngobrol-ngobrol, punya masukan dari Mbak Rensia, bisa langsung DM aja ya Mbak ya ke Iya, boleh. @mamalife.id dan akan dijawab secara free ya melalui DM ya. Iya. Oke, terima kasih Mbak Rensia sudah mau bergabung waktunya, di Kak MJ Radio. Iya, thank you. Thank you. Semuanya.